Salam, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara-saudaraku semua selalu dalam lindungan Tuhan. Senang sekali rasanya dapat menjumpai saudara-saudaraku sekalian dalam acara Santapan Rohani Hosana bersama saya, Penatua Esther T. Taulu. Saat ini kita akan belajar sedikit melalui firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Matius 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Namun, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, dan Juru Selamat kami, terima kasih untuk hari baru yang Kau beri bagi kami. Kini tiba saatnya untuk kami mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Matius 7 ayat 24 hingga ke-27, demikian bunyinya. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Tema yang saya bawa hari ini, rumah di tengah badai. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada orang yang mengharapkan agar kehidupan rumah tangganya berantakan. Namun, kenyataan menyatakan bahwa sehebat apapun upaya kita untuk menjaganya, tetapi tak jarang badai itu melanda dan memporak-porandakan keharmonisan dalam rumah tangga kita. Kadangkala badai itu datang dari pihak luar, namun tidak sedikit yang memicunya dari dalam rumah tangga kita sendiri. Di sini ada yang mampu melewati badai persoalan dengan baik, tetapi ada pula yang kalah karena tidak mampu melewatinya dengan baik. Lalu apa yang membedakan hal ini? Yang membedakan rumah tangga yang berhasil dan gagal dalam melewati badai persoalan sebuah rumah tangga adalah kekuatan yang menjadi landasan rumah tangga kita, atau dengan kata lain ialah soal konstruksi rumah. Atau seberapa baiknya konstruksi rumah rohani kita menciptakan suasana nyaman dan damai bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Berapa luas konstruksi tersebut dan berapa kuat konstruksi itu dapat menghadapi tantangan, godaan, dan berbagai masalah hidup. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Matius 5, khotbah Yesus di bukit, Yesus menutup isi khotbah dengan menggambarkan dua model pendengar firman, yaitu
Model yang pertama, model yang tidak bijaksana adalah model rumah yang dibangun di atas pasir. Model ini adalah model pendengar firman yang tidak berhikmat, dengan dasar iman yang rapuh, yang tidak tahan akan berbagai ajaran, yang tidak membangun iman kepercayaannya kepada Tuhan saja. Model yang kedua, model pendengar firman yang baik dan berhikmat, disamakan dengan rumah yang dibangun di atas batu, sehingga dia akan bertahan dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat yang bermuara kepada penyembah berhala dan dewa-dewa. Untuk itu, Yesus mau mengajar tiap orang percaya perlu membangun kehidupan imannya secara konstruktif, penuh perencanaan yang baik dan matang, penuh hikmat, serta melandaskannya pada firman Tuhan. Jadi bagi Yesus, segala sesuatu harus bermuara dari firman Tuhan dan kembali kepada firman Tuhan. Karena seringkali kita menutupi kelemahan kita yang selalu mengabaikan firman Tuhan dengan sikap hidup yang berseberangan dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti kita selalu egois, munafik, tidak jujur, emosi, dan sebagainya, yang berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, tidak heran jika rumah tangga kita lebih sering diterpa badai buatan sendiri. Seperti 1 Petrus 4 ayat 11 yang berbunyi, "Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu." Ini yang seharusnya menjadi contoh hidup orang Kristen zaman sekarang. Saudara-saudara yang terkasih, pilihan yang paling benar dan tepat dalam kehidupan tiap keluarga Kristen adalah mengalaskan atau mendasarkannya pada dasar yang benar, yaitu firman Tuhan, dan hanya oleh firman Tuhan hati yang keras dilembutkan, yang bulus diubah menjadi tulus, yang sering membenci diubah menjadi hati yang benar-benar mencintai. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai keluarga Kristen, kita harus bertekad untuk membangun kehidupan keluarga kita di atas dasar firman Tuhan. Rumah tangga kita tak akan roboh oleh hantaman badai persoalan sehebat apapun. Lakukanlah sekarang dan lihatlah tangan Tuhan akan berkarya dengan ajaib dalam kehidupan rumah tangga kita. Mari kita akhiri firman hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, untuk kami menjalani hidup ini dengan baik dan benar, menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah akhir dari santapan rohani Hosana saat ini. Saya berharap semoga renungan saat ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudari sekalian. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.